Semangat pagi! Selamat datang di channel YouTube Aristina Utami. Pada channel ini saya akan membahas materi-materi pembelajaran PPKN dan seni budaya. Semangat belajar, yakin kita pasti bisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PKN, yaitu materi tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menghargai wilayah negara Republik Indonesia dan karakteristik daerahnya. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Ketiga, peserta didik berkontribusi menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai tingkat. Materi yang akan kita bahas adalah A. Wilayah negara Indonesia. Salah satu unsur berdirinya suatu negara adalah memiliki wilayah. Pada zaman Majapahit, wilayah kekuasaan Nusantara mencakup seluruh daerah di Nusantara ini. Dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli tahun 1945, ada beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi tentang wilayah Indonesia. Semua pendapat tersebut menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia adalah kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia seperti saat ini. 1. Perbatasan wilayah. Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli tahun 1945, beberapa pemimpin memiliki pendapat yang berbeda tentang daerah mana saja yang perlu menjadi wilayah Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timur atau sekarang Timur Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Soekarno sependapat dengan Yamin. Mengutip kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca sekitar tahun 1365, Soekarno menyebut wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Karena itu, menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. 2. Penetapan wilayah. Ada 3 pilihan yang harus ditentukan. Pertama, seluruh Hindia Belanda. Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Ketiga, seluruh Hindia ditambah dengan Malaya dan Borneo Utara. Kemudian, Malaya dan Borneo Utara yang dikuasai oleh Inggris memutuskan untuk menjadi negara sendiri, sehingga menjadi negara Malaysia, Brunei, dan Singapura sekarang. Begitu pula dengan Timor yang dikuasai oleh Portugis, yang kini menjadi negara Timor Leste. Wilayah Indonesia pun mencakup Papua hingga Sumatera seperti saat ini. 3. Batas wilayah. Wilayah selatan Indonesia berupa Laut Indonesia dan Laut Arafuru. Di laut tersebut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia. Di wilayah timur, Indonesia memiliki perbatasan di Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Di wilayah utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan di barat, Indonesia punya wilayah laut yang berbatasan dengan India. Karena dibelah oleh garis khatulistiwa, maka sebagian wilayah Indonesia terletak di belahan utara dan sebagian lagi di belahan selatan bumi. Para ahli geografi menyebut letak itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan dalam pembagian belahan barat dan timur, wilayah Indonesia berada di belahan timur bumi atau disebut berada di antara 95 sampai 141 derajat bujur timur. B. Indonesia sebagai negara kesatuan. 1. Ciri-ciri negara kesatuan. A. Satu pemerintah yang pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. B. Indonesia.
2. Pembahasan negara kesatuan. Negara kesatuan versus negara serikat. Konsep negara kesatuan atau integral, ciri-cirinya: yang pertama, sesuai tata negara asli Indonesia. Kedua, sesuai prinsip kekeluargaan. Ketiga, sesuai spirit Sumpah Pemuda. Keempat, agar negara kuat. Sedangkan konsep negara serikat, yaitu suku dan budaya daerah beragam. Kedua, daerah lebih bebas mengatur diri sendiri. Dan yang terakhir, sudah banyak contoh baiknya. 3. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah perjalanan panjang dan perjuangan rakyat Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tibalah kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dilakukan pada hari Jumat. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang untuk membahas Undang-Undang Dasar. Nah, di samping merupakan contoh teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. C. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. 1. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa sesuatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Keduanya berasal dari kata satu. 2. Memperjuangkan persatuan dan kesatuan. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. A. Gerakan politik merupakan salah satu bentuk perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Contoh gerakan politik organisasi Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908. Organisasi ini dipandang sebagai pelopor gerakan kebangsaan Indonesia. Maka, pada tanggal kelahirannya, yakni 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gerakan penting lainnya dalam memperjuangkan terwujudnya persatuan dan kesatuan adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. B. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia juga diperjuangkan melalui pendidikan. Di antaranya dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang mendirikan jaringan sekolah taman siswa dan Tengku Muhammad Syafii yang mendirikan sekolah INS Kahutaman. Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga berjuang membangun persatuan dan kesatuan melalui pendidikan. C. Perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia juga dilakukan melalui sastra. Para sastrawan dari penerbit Balai Pustaka seperti Abdul Mukhlis dan Sarah Rusli menyadarkan masyarakat tentang nasionalisme Indonesia melalui novel-novelnya. Hal ini lalu dilanjutkan oleh sastrawan angkatan pujangga baru seperti Sultan Takdir Ali Syahbana serta sastrawan angkatan 45 seperti Khairul Anwar lewat puisinya. D. Karakteristik daerah NKRI. 1. Karakteristik wilayah. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasarkan beberapa ukuran, seperti posisi geografisnya, karakteristik lingkungan, karakteristik pemukiman, hingga posisi terhadap wilayah negara-negara lain. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut. A. Wilayah timur dan barat. Wilayah timur seperti Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Sulawesi zaman dahulu menyatu dengan daratan Australia. Sedangkan wilayah barat terdiri atas Kalimantan, Jawa dan Bali, serta Sumatera zaman dahulu menyatu dengan daratan Asia. Maka jenis hewan di wilayah timur berbeda dengan wilayah barat. Di wilayah timur terdapat jenis hewan seperti burung cendrawasih, sedangkan di wilayah barat terdapat jenis hewan seperti orangutan dan harimau. D. Daerah pulau-pulau besar di Indonesia adalah Pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Dari 34 daerah yang menjadi provinsi di Indonesia, 27 provinsi diantaranya berada di 4 pulau tersebut.
Pulau-pulau di sekitarnya tetap menjadi bagian dari daerah-daerah tersebut, seperti Pulau Sebantik di Kalimantan Utara, sedangkan daerah-daerah yang berada di kumpulan pulau-pulau kecil dapat disebut daerah kepulauan. Termasuk 7 daerah yang menjadi provinsi kepulauan termasuk Bali, 6 lainnya adalah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, serta Riau Kepulauan. Masyarakat di daerah tersebut terbiasa dengan kehidupan laut. C. Perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan kepadatan penduduk serta jenis aktivitas kegiatan, karakteristik daerah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perkotaan dan perdesaan. Wilayah yang padat penduduk dan banyak aktivitas kegiatan industri biasanya dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. Sementara itu, wilayah dengan penduduk yang kurang padat serta banyak kegiatan pertaniannya sering disebut dengan perdesaan. Secara administrasi, daerah ada yang dimaksud berdasarkan daerah tingkat 1, yaitu provinsi, dan di bawahnya ada daerah tingkat 2. Daerah tingkat 2 yang lebih banyak berupa perkotaan disebut kota, sedangkan daerah tingkat 2 yang lebih banyak berupa perdesaan disebut kabupaten. D. Daerah terpencil dan terluar. Daerah terpencil tersebut ditandai dengan transportasi yang sulit untuk menuju ke sana. Hal tersebut berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat yang cenderung tertinggal dibandingkan daerah lain. 2. Karakteristik kebudayaan. Di Indonesia yang terdiri dari banyak suku mempunyai karakteristik kebudayaan yang berbeda di setiap wilayahnya. Di Pulau Sumatera saja memiliki karakteristik budaya yang beragam, seperti budaya Melayu di timur, budaya Minang di barat, budaya Aceh di utara, hingga budaya Tapanuli di tengah. Di Kalimantan, wilayah tengah umumnya berbudaya Batak, sedangkan pesisirnya berbudaya Melayu dan Banjar. Begitupun dengan pulau lainnya. E. Mempertahankan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan di mana saja. Yang pertama, di lingkungan keluarga, kedua, di lingkungan sekolah, ketiga, di lingkungan masyarakat, 4, di lingkungan bangsa dan negara. Demikian pembahasan materi kali ini. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Sampai ketemu di lain waktu.